Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Aktarini dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 10 DPR RI berharap permasalahan teknis terkait tata kelola pariwisata di Sumatera Barat dapat segera diselesaikan guna tingkatkan pertumbuhan pariwisata dan devisa bagi negara. Komisi 10 DPR RI berharap permasalahan teknis terkait tata kelola pariwisata di Sumatera Barat dapat segera diselesaikan guna meningkatkan pertumbuhan pariwisata dan meningkatkan devisa bagi negara. Anggota Komisi 10 DPR RI Bramantio Suwondo menjelaskan, terdapat permasalahan yang membuat industri pariwisata di Provinsi Sumatera Barat tersendat pertumbuhannya, yaitu permasalahan mitigasi bencana alam. Ia meyakini, jika mitigasi bencana dilakukan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat akan jauh lebih baik. Tadi ada salah satu yang disampaikan oleh stakeholder terkait pariwisata di Padang yang menurut kami sangat baik adalah berkenaan soal mitigasi bencana. Dan mitigasi bencana ini bukan hanya bencana alam saja tetapi juga mencangkupi soal kesehatan seperti pandemi COVID-19 dan sebagainya macamnya. Karena banyak sekali industri pariwisata ini terkena shock dalam artian bencana alam maupun juga bencana kesehatan itu sampai perlu kontraksi sampai bawah sekali. Nah, ini yang kita coba mitigasi ke depannya sih. Anggota Komisi 10 DPR RI Lisda Hendra Joni mendorong program pelatihan tentang pengelolaan pariwisata dan mitigasi bencana bagi para pelaku industri pariwisata, sehingga dapat memberikan pemahaman tentang wisata yang aman. Sehingga pengelolaan yang selama ini, baik itu mulai dari SDM-nya, tadi juga sudah disampaikan ya, mulai dari SDM-nya, kemudian untuk pelatihan-pelatihan yang juga mereka sangat butuhkan, begitu juga dengan masalah safety juga ternyata ya, jadi banyak hal yang memang harus benar-benar dibenahi. Dari Padang, Ade Ardiansa, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Setiawan soroti keterbatasan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan juga kehutanan dalam mengelola kelestarian hutan terutama untuk pengembangan SDM. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menjaga alam sekaligus meningkatkan perekonomian. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Setiawan menyoroti keterbatasan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengelola kelestarian hutan, terutama untuk pengembangan SDM. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menjaga alam sekaligus meningkatkan perekonomian. Budi menyampaikan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat terkait aktivitas pertanian di sekitar Taman Nasional Merbabu. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kegiatan ekonomi masyarakat dengan upaya konservasi hutan. Ya, harapan saya kepada masyarakat di sekitar Taman Nasional ini bahwa tentunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan terbatas dari segi sumber daya manusia maupun dari segi penganggaran untuk menjaga hutan dan taman nasional yang ada, dan ini tentunya perlu partisipasi aktif dari masyarakat. Kita melihat dari Komisi 4 bahwa partisipasi masyarakat ini perlu dilibatkan, tapi dalam konteks bahwa hutan juga memberikan manfaat ekonomi kepada mereka, sehingga ada simbiosis mutualisme antara masyarakat gitu kan untuk kegiatan ekonominya dan konservasi hutan kita bisa terjaga. Itu harapan saya. Lebih lanjut, Budi menyampaikan pentingnya peran pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung konservasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar Taman Nasional Merbabu. Dalam hal ini, ia mengajak semua pihak terlibat untuk bekerja sama demi menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di daerah Taman Nasional Merbabu. Dari Provinsi Jawa Tengah, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Menjaga ketahanan pangan dalam negeri dapat menekan stabilisasi harga pangan dan mengurangi impor. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM.
Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali bersama kami di TVR 09. Bank Dunia memprediksi inflasi Indonesia akan menghadapi tekanan kenaikan dari harga pangan dan energi global akibat dampak dari anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi menilai hal tersebut dapat diantisipasi oleh program swasembada pangan. Bank Dunia memprediksi inflasi Indonesia akan menghadapi tekanan kenaikan dari harga pangan dan energi global akibat dampak dari anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi menilai hal tersebut dapat diantisipasi oleh program swasembada pangan. Hilmi menuturkan, di masa pemerintahan mendatang, pemerintah harus berfokus pada ketahanan pangan, energi, dan pertahanan negara. Menurutnya, dengan menjaga ketahanan pangan dalam negeri, dapat menekan stabilisasi harga pangan dan mengurangi impor. Oleh karena itu, pemerintahan selanjutnya perlu menggenjot lahan-lahan baru untuk food estate guna mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Di Pulau Jawa, sampai saat ini, ada sekitar 250.000 hektar tanah yang sudah digunakan untuk pembangunan industri dan perumahan. Dengan digalakannya program food estate, Hilmi yakin akan mampu menekan inflasi. Ya, sangat optimis di pemerintahan Prabowo Gibran ini swasembada pangan akan tercapai dan harga pangan akan terjangkau oleh masyarakat. Jadi inflasi pangan mungkin tidak akan terjadi. Jadi kita tunggu aja setelah Prabowo Gibran dilantik, kita akan melakukan gebrakan-gebrakan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Bank Dunia memandang inflasi Indonesia masih akan dibayangi dengan kenaikan harga pangan dan energi. Diprediksi inflasi masih dalam target sasaran Bank Indonesia, yaitu 2,5% plus minus 1% pada tahun ini dan tahun 2025. Fitian Aunila, TVR Parlemen, melaporkan. Balik DPR RI telah menyetujui usulan revisi Undang-Undang Pelayaran akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi usulan inisiatif DPR. Dan di sini Komisi 5 DPR RI selaku pengusul ingin revisi Undang-Undang Pelayaran nantinya bisa mendorong pemberdayaan pelayaran rakyat sehingga mewujudkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia. Balik DPR RI telah menyetujui usulan revisi Undang-Undang Pelayaran akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR. Komisi 5 DPR RI selaku pengusul ingin revisi Undang-Undang Pelayaran nantinya bisa mendorong pemberdayaan pelayaran rakyat sehingga mewujudkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia. Sri Rahayu mengungkapkan, sebagai negara maritim, pelayaran di Indonesia menjadi salah satu lokomotif transportasi penumpang dan distribusi barang di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Pelayaran memiliki peran penting terhadap kegiatan ekonomi, sosial budaya, pariwisata, maupun politik di tanah air. Untuk itu, sektor pelayaran Indonesia perlu memiliki regulasi yang komprehensif yang mampu memberikan dampak besar dan baik bagi masyarakat di wilayah perairan Indonesia. Pelayaran ini kan memberikan lapangan pekerjaan, sehingga harapan kami dengan pengaturan ini termasuk pelayaran-pelayaran yang sifatnya adalah pelayaran lokal ya, itu bisa memberikan pekerjaan kepada atau lapangan pekerjaan kepada masyarakat, kemudian kepemilikannya juga banyak diberikan kepada masyarakat, ya, terutama di lokal itu sendiri, meskipun tidak memungkinkan kesemuanya dimiliki oleh lokal, bahkan ada orang yang di luar wilayah ini, tetapi yang paling penting adalah pelayaran yang diatur ini akan memberikan peningkatan perekonomian bagi warga masyarakat. Sri Rahayu meminta untuk mendukung kemajuan sektor pelayaran Indonesia, proses perizinan angkutan laut yang terkait logistik sebaiknya tidak dipersulit dengan mekanisme birokrasi yang berbelit-belit. Dengan begitu, harga logistik yang dibawa melalui jalur perairan tidak mengalami peningkatan drastis dibandingkan daerah non-perairan. Dari Nusa Tenggara Timur, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan.
Pada tahun 2023, nilai ekspor ikan hias Indonesia mencapai 39 juta dolar Amerika Serikat atau tumbuh 7,2% dibanding tahun 2022. Daerah yang menjadi penyumbang ekspor ikan hias adalah Jawa Barat. Pada tahun 2023, nilai ekspor ikan hias Indonesia mencapai 39,06 juta dolar Amerika Serikat atau tumbuh 7,2%. Daerah yang menjadi penyumbang ekspor ikan hias salah satunya adalah Jawa Barat. Anggota Komisi 4 DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP serta pihak swasta yang telah berperan meningkatkan ekspor ikan hias Indonesia. Salim Fahri mengatakan, produksi ikan hias air tawar memiliki potensi ekonomi yang lebih besar dibandingkan ikan konsumsi. Keterlibatan pihak swasta seperti Aquazone Indonesia dalam pengeksporan ikan hias diharapkan bisa diikuti daerah lain yang memiliki potensi pengembangan ikan hias. Kedepannya, para pelaku dan pembudidaya ikan hias air tawar perlu diberikan modal usaha, pendidikan, serta pelatihan. Ini makin banyak, inilah contoh yang baik yang sudah kita lihat di Jawa Barat ini, Kabupaten Bandung ini. Mudah-mudahan usaha seperti ini banyak lagi tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sementara itu, Saadia Uluputi mendorong perbaikan regulasi dan sertifikasi bagi pembudidaya dan pengusaha ikan hias untuk menjamin pendistribusian dan ekspor ikan hias bisa berjalan baik tanpa ada komplain. Di sisi lain, potensi investasi pada sektor perikanan khususnya ikan hias diharapkan terus bertambah. Otomatis tentu regulasi-regulasi ataupun sertifikasi yang dari dalam negeri bersama dengan KKP diperbaiki gitu untuk memudahkan, kemudian juga menjamin distribusi sampai kepada off-taker buyernya bisa aman, kemudian keuntungan yang didapatkan juga bisa memadai sehingga bisa eksis gitu. Dari Jawa Barat, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Baru kuartal pertama tahun 2024 ini berjalan, transaksi judi daring sudah mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Dengan demikian, total transaksi judi daring yang tercatat dari tahun 2017 hingga sekarang mencapai 600 triliun rupiah. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 09. Memberantas judi daring bukan pekerjaan mudah karena selain bersifat lintas yurisidik, di sini juga uang hasil kejahatan judi kini disinyalir telah menjadi modal untuk usaha pinjaman daring ilegal. Dengan demikian, ibarat lingkaran setan, kini keduanya begitu mengakar kuat dalam sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Saksikan informasinya mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Fantastis. Baru kuartal pertama tahun 2024 ini berjalan, transaksi judi daring sudah mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Dengan demikian, total transaksi judi daring yang tercatat dari tahun 2017 hingga sekarang mencapai 600 triliun rupiah. Memberantas judi daring bukan pekerjaan mudah, karena selain bersifat lintas yurisdiksi, uang hasil kejahatan judi kini disinyalir telah menjadi modal untuk usaha pinjaman daring ilegal. Dengan demikian, ibarat lingkaran setan, kini keduanya begitu mengakar kuat dalam sistem sosial dan ekonomi masyarakat.
Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Selain untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu, Satgas juga bertugas memerangi penyakit masyarakat itu dari hulu ke hilir. Meski demikian, pembentukan Satgas Judi Daring ini diharapkan jangan hanya menjadi macan kertas belaka seperti yang sudah-sudah. Konsistensi dan ketegasan inilah yang belum terlihat dari berbagai satuan tugas yang dibentuk oleh Presiden. Ya, menurut saya itu adalah langkah yang baik karena memang judi online ini sudah sangat luar biasa ya, yang harus kita berantas dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas judi online ini. Agar bisa berdaya guna, tugas Satgas ini mestinya dilepaskan dari jabatan yang semula ada, supaya fokus. Nah, kelemahan yang ada selama ini, Satgas itu masih merangkap jabatan lama, sedangkan jabatan di Satgas itu sebagai sambilan dan sambil menunggu redanya isu-isu yang berkaitan dengan itu. Begitu reda, Satgas ini semakin lemah, loyo, lalu menghilang. Satgas Judi Daring harus segera mengambil langkah konkret, yakni menciptakan larangan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pengguna, serta memasifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai sanksi dan dampak dari judi online. Selain itu, pemerintah juga harus mengatasi akar persoalan dari judi daring, mulai dari memperkuat pendidikan dasar oleh keluarga, pendidikan di sekolah, hingga memperluas lapangan pekerjaan. Yang perlu diatasi pertama adalah pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, di mana kita diberikan suatu pemahaman bahwa judi itu dilarang. Memang ada dalam undang-undang, dalam KUHP pasal 303 itu masalah judi. Nah, kemudian kalau sudah pemahaman itu baik, adalah suri tauladan dari kita sendiri. Ini penting sekali diberikan pada masyarakat. Dan ketiga adalah menerapkan hukum yang tegas terhadap mereka yang melakukan judi online. Lebih dari 2 juta situs online yang diblokir oleh Kominfo. Tapi hal yang ingin kami tekankan lagi bahwa kami berharap dengan adanya Satgas ini sinergi, koordinasi yang lebih baik lagi antar mitra, kemitraan yang memang menangani berkaitan dengan judi online ini bisa lebih tersinergikan dengan baik ya. Selain menegakkan hukum, memperkuat pendidikan tentang bahaya judi daring di kalangan masyarakat, dan memperluas lapangan pekerjaan adalah langkah-langkah proaktif yang perlu ditingkatkan. Pendidikan yang menyeluruh dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perjudian daring. Sementara lapangan pekerjaan yang lebih luas dapat mengurangi tekanan ekonomi yang mungkin memicu orang mencari sumber pendapatan yang tidak sah. Dengan demikian, Satgas ini tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial yang lebih luas, membantu melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian daring. Bagi para pecinta pantai, Pantai Lagoy dapat dijadikan sebagai salah satu rekomendasi destinasi berlibur. Pesona pantai yang dan juga eksotis dan juga berbagai keindahan lainnya yang disuguhkan menjadi pantai ini menjadi andalan Pulau Bintan. Seperti apa keindahan Pantai Lagoy ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami
menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 09. Pulau Lagoy terletak di Pulau Bintan yang merupakan pulau terbesar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tidak hanya itu, pantai ini juga memiliki kolam renang raksasa terluas di Asia Tenggara dan memiliki aneka wahana permainan, menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi favorit bagi wisatawan lokal maupun turis mancanegara. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan keindahan Pantai Lagoy di Pulau Bintan pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Kali ini pemirsa TVR Parlemen akan kami ajak jalan-jalan ke Pulau Bintan. Sudah tidak perlu diragukan lagi, Bintan menjadi salah satu destinasi berlibur yang tak hanya dikunjungi oleh wisatawan lokal, tetapi juga pelancong dari berbagai belahan dunia. Pulau terbesar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini menawarkan berbagai pesona pantai yang eksotis, serta berbagai resort mewah yang berada di sekitarnya, dan Pantai Lagoy merupakan salah satunya. Pantai Lagoy merupakan objek wisata andalan di Pulau Bintan yang terkenal memiliki pasir putih dan luas serta terjaga kebersihannya. Tak heran jika pantai ini selalu mampu menarik wisatawan untuk berkunjung setiap tahunnya. Keindahan pantai ini bahkan disejajarkan dengan pantai-pantai yang ada di Bali dan Lombok. Secara geografis, Pantai Lagoy terletak di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk berkunjung ke pantai ini, pemirsa setidaknya harus menempuh jarak sekitar 65 km dari kota Tanjung Pinang. Perjalanan tersebut diperkirakan memakan waktu selama kurang lebih 1,5 jam. Namun, jika pemirsa datang dari arah Batam, maka bisa menggunakan speedboat atau kapal feri yang menyeberang ke Pulau Bintan. Lalu, sesampainya di Pelabuhan Tanjung Uban, perjalanan menuju Pantai Lagoy kurang lebih memakan waktu 40 menit saja. Setibanya di Pantai Lagoy, pemirsa akan dimanjakan dengan pemandangan pantai yang bersih, indah, dengan hamparan pasir putih membentang luas sejauh mata memandang. Di sekitar pantai dapat dijumpai adanya pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi untuk memberikan keteduhan dan menambah nuansa eksotis pantai. Semilir angin yang berhembus akan senantiasa menemani pemirsa ketika berada di Pantai Lagoy ini. Pantai ini juga menjadi salah satu destinasi wisata bagi turis mancanegara, terutama bagi negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, yang hanya berjarak sekitar 45 km dari pantai. Setelah puas bermain di Pantai Lagoy, jangan lupa untuk mampir ke Treasure Bay. Lokasinya hanya sekitar 10 menit saja dari Pantai Lagoy dengan menggunakan mobil. Di Treasure Bay ini, pemirsa akan menemukan sebuah kolam renang raksasa dengan aneka wahana permainan yang seru dan menantang. Konon, kolam renang ini adalah kolam renang yang terluas di Asia Tenggara. Yang menarik lagi dari objek wisata Pantai Lagoy ini, yaitu karena banyaknya hotel dan resort yang berdekatan langsung dengan wisata Lagoy Bay Bintan, sehingga memudahkan wisatawan domestik serta mancanegara dalam menginap di dekat lokasi tersebut, dan tidak perlu repot-repot lagi mencari penginapan. Jadi, tunggu apa lagi pemirsa? Yuk kita jalan-jalan ke Pantai Lagoy dan nikmati keindahannya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.
Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Kamis 27 Juni 2024. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, di sini Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat kerja tingkat 1 pembahasan 26 rancangan undang-undang tentang kabupaten kota dengan Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta Menteri Perencanaan dan juga Pembangunan Nasional. Ada juga Kepala Bappenas dan dilanjut dengan Ketua Komite 1 DPD RI. Sedangkan pada pukul 14, Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Ketua DKOJK dengan agenda yaitu pengambilan keputusan rencana kerja dan anggaran OJK tahun anggaran 2025. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya pemirsa masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal Utama, kanal Komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Zia Ulbar dan rekan saya Anggun Oktarini, dan sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.